Teh menjadi minuman semua orang di seluruh dunia. Beragam tata cara diwariskan menjadi ritual atau upacara yang mengandung nilai filosofi. Koresponden Roni Satria mengajak Anda mencoba berbagai seni menikmati si emas hijau ini, mulai dari alat Tionghoa, Jepang, hingga Inggris. Siapa yang tak kenal teh? Minuman yang dahulu dikenal sebagai emas hijau ini merambah berbagai penjuru dunia dengan berbagai cerita. Bahkan, teh menjadi komoditas paling dicari hingga menjadi latar belakang kolonialisme. Tradisi minum teh di berbagai negara turut membentuk peradaban dan syarat akan nilai budaya. Di Tiongkok misalnya, teh sudah dikonsumsi selama ribuan tahun lalu sejak abad ke-15. Seni menyeduh teh yang dikenal dengan nama Kung Fu Cha sudah ada sejak masa kejayaan dinasti Qing dan diwariskan secara turun-temurun lantaran mengandung nilai filosofi. Simbol tata krama, permohonan maaf, dan upaya mempererat tali persaudaraan tersaji dalam setiap cucuran teh yang dituang yang terpadu dengan gerak lihai sang peracik teh. Ada dua cangkir dalam penyajian, yakni tasting cup atau cangkir pengecapan dan sniffing cup atau cangkir untuk menghirup aroma. Tasting cup dibalik di atas sniffing cup untuk menghangatkan tangan. Sementara itu, cangkir dihirup sebagai bentuk menghargai petani teh. Kita ciumnya, kita hirup dulu aromanya, setelah itu kita buang ke kiri. Setelah itu kita hirup lagi, buang ke kiri lagi. 3 jari kiri menopang alas cangkir dan 3 jari kanan memegang sisi depan cangkir. Jari penopang harus melengkung yang disyaratkan kehidupan yang tidak lurus alias tidak ada yang sempurna. Nah, tea spesialis akan terus-menerus menuangkan teh ke cangkir ini selama kita yang diberikan penyajian tidak memberikan tanda. Tandanya adalah dengan 2 jari ini yang diketuk di atas meja untuk menandakan terima kasih atau sudah cukup. Sementara itu di Jepang, tradisi chanoyu atau menikmati teh dilakukan dalam bentuk ritual yang sakral. Tamu duduk bersila di lantai beralaskan tatami. Tradisi ini dilakukan untuk menjamu tamu dan sudah ada sejak abad ke-16. Dahulu tradisi tersebut dilakukan untuk menjamu para samurai. Upacara yang menggunakan teh bubuk hijau atau matcha yang digiling halus dinamakan machado. Biasanya 3 sendok teh hijau bubuk ditambahkan ke mangkuk teh, lalu air panas dituangkan ke seluruh mangkuk untuk mengubah bubuk matcha menjadi pasta tipis. Menundukkan kepala di hadapan tuan rumah dan mengangkat mangkuk teh menjadi penanda rasa hormat. Upacara minum teh di Jepang mencerminkan kepribadian dan pengetahuan tuan rumah yang mencakup tujuan hidup, cara berpikir, serta apresiasi terhadap peralatan upacara teh. Tak sekadar menyeruput teh menjelang senja, konsep minum teh di Inggris muncul pada abad ke-19. Tradisi ini diperkenalkan oleh Duchess of Bedford, Anna Russell pada 1840. Menurut sejarah, Anna merasa lapar sekitar pukul 4 sore, sedangkan makan malam disajikan pukul 8 malam. Lantas, Anna berinisiatif meminta nampan berisi teh, roti, dan mentega untuk mensiasati jeda waktu yang lama antara makan siang dan makan malam. Pada akhirnya, hal itu menjadi kebiasaan rutin dan Anna mulai mengundang teman-temannya untuk bergabung menikmati afternoon tea di meja yang dekoratif. Meski kini afternoon tea tak hanya dilakukan kalangan aristokrat, acara minum teh ala bangsawan ini masih dibumbui sejumlah aturan. Aturan tersebut antara lain meliputi cara berpakaian. Peserta afternoon tea lazimnya menggunakan pakaian formal atau tidak mengenakan kaos, sneakers, dan celana jeans. Mematuhi aturan pertama, saya pun mencoba menjajal afternoon tea di salah satu resto berkonsep Art Deco dengan pemandangan padang golf. Uniknya, afternoon tea tak hanya untuk menikmati teh. Camilan pendamping yang ditata sedemikian rupa justru menjadi kuncinya. Mostly kalau yang savory ada tatakan kecil ya. Kalau yang sweetsnya biasanya kita langsung. Itu kenapa? Biasanya sih kalau kayak gini kan dia berat ya. Iya. Untuk kemudahan mengambilnya.
kasih makan bisa begini gitu. Oh, oke. Kenapa ada tray yang bersusun itu dari yang paling manis sampai yang paling gurih gitu ya? Itu kaitannya sama rasa. Nah, jadi teh itu makin dia turun suhunya, makin cocok sama rasa makanan yang paling gurih. Jadi nanti tinggal dibawa ke depan seperti ini ya. Betul. Kalau saya coba angkat ini sebenarnya lumayan berat juga Iya, ya, lumayan Chef? berat. Biasanya ditaruh pegang atasnya sama dipegang gagang sininya. Oh, Gitu. Karena gitu, memang untuk agak berat. memastikan dia. Saya merasa biasanya kalau kita ngangkat yang biasa tuh kan rantang ya. Rantang itu kan biasanya ada tutupannya. Tapi kalau ini kan dia terbuka. Jadi memang tingkat kehati-hatiannya lebih harus ekstra. Iya. Nah, kalau kita karena afternoon tea lebih mencerminkan gaya hidup, segala sesuatunya tampil sangat cantik. Begitupun dengan etiket mengaduk teh. Teh yang digunakan dalam afternoon tea adalah black tea atau teh hitam. Arah putaran sendok pun harus dari arah jarum jam pada angka 6 ke angka 12. Hal ini bertolak belakang dengan cara mengaduk pada umumnya yang membentuk lingkaran atau memutar. Tujuannya, teh tidak terciprat keluar cangkir. Camilan manis harus lebih dahulu dicicipi, barulah menyantap camilan savory atau gurih. Gimana nih rasanya nih? Maksudnya nggak terlalu manis ya? Nah, itu dia yang penting. Karena apa ya? Orang sekarang udah nggak yang nyari manis banget tuh udah nggak. Orang butuh yang memang manis tetapi nggak yang harus sifatnya Nggak overpowering lah ya? Nggak overpowering, betul. Budaya minum teh dari barat bisa diterima di Indonesia? Iya. Kenapa? Perlu diketahui, kebanyakan teh yang dikonsumsi di dunia ini adalah black tea. Alasannya, karena pertama, rasanya paling mudah diterima. Afternoon tea di Inggris lebih menjadi ajang mengajak orang berkumpul dan bercengkrama untuk mempererat jalinan pertemanan. Hal itu yang menjadikannya lebih mudah diadopsi di berbagai negara sebagai social drink atau minuman bersosialisasi. Memang mengincar mereka-mereka yang melakukan aktivitas apa sih sebenarnya untuk yang melakukan afternoon tea ini biasanya? Ya, balik lagi kan orang Indonesia namanya sering banget siang-siang, sore-sore mencari cemilan ya. Apalagi waktu mereka bersosialisasi. Namanya orang Indonesia, apa kabar itu kayak, udah makan belum? Nah, selalu kan seperti itu. Pertanyaannya makanan. Iya. Pada prinsipnya, teh menjadi ajang bersosialisasi, meski dilatar belakangi budaya yang berbeda ataupun tata cara dan etiket yang mengikat, tujuannya sama, yakni berinteraksi untuk menjalin keakraban. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.